teman-teman, jumpa lagi sama aku Devi Eleonora dari Universitas Dinamika Surabaya. Kali ini aku mau kasih tahu tutorial atau cara mengisi formulir SPT 1721A1 dan formulir 1770SS. Di sini aku sudah punya contoh kasus dari CV Mintal Mintul. CV Mintal Mintul ini berdiri pada tahun 2020 dan mempunyai nomor NPWP yang tertulis di layar presentasi ini. CV Mintal Mintul ini mempunyai karyawan tetap berjumlah 50 orang. Hari ini aku punya 3 kasus yang akan kita kerjakan. Pertama, tulis formulir 1721A1 dari Bapak Ervan Sutejo. Kedua, tulis formulir 1721A1 dari Ibu Citra Melati. Dan terakhir, tulis formulir 1721A1 beserta 1770SS dari Bapak Herianto Sukma. Berikut soal dari masing-masing kasus. Nah, di sini udah ada formulir 1721A1 untuk mengerjakan kasus nomor 1 yaitu Bapak Ervan Sutejo. Di sini terdapat banyak kolom yang harus kita isi untuk menentukan pajak yang akan dibayarkan oleh Bapak Ervan. Untuk kolom pertama ini ada NPWP pemotong dan nama pemotong. Nah, ini NPWP pemotong ini yaitu NPWP perusahaan dan nama perusahaan. Kita lihat di data kasusnya. NPWP perusahaan ini tinggal kita copy. Dan ini nama dari perusahaan. Lanjut ke kolom A yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Di sini diisi dengan identitas dari si wajib pajak yaitu Bapak Ervan. Pertama kita isi NPWP dari Bapak Ervan. Nomor 2 yaitu NIK atau nomor paspor. Karena Bapak Ervan yaitu warga negara Indonesia, maka yang ditulis NIK saja. Di sini kita ambil contoh NIK ini. Yang ketiga kita tulis nama dari Bapak Ervan. Yang keempat alamat Bapak Ervan Sutejo. Kita tulis selanjutnya nomor 5, karena Bapak Ervan Sutejo yaitu berjenis kelamin laki-laki, maka jenis kelamin laki-laki di checklist. Lanjut ke nomor 6, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, di mana Bapak Ervan itu sudah menikah, tapi tidak mempunyai anak dan menanggung 2 orang tua kandungnya Bapak Ervan, maka tanggungan dari Bapak Ervan yaitu 2. Bapak Ervan mempunyai jabatan karyawan.
Nomor 8 dan 9 dikosongi karena Bapak Ervan bukan negara asing. Masuk ke kolom B, yaitu rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Di sini pertama-tama disediakan kode objek pajak, di mana ada 21101 dan 21102. Kode untuk 01 itu adalah kode karyawan tetap warga negara Indonesia, dan 02 itu warga negara asing. Jadi kita checklist yang 21101. Lanjut ke penghasilan bruto. Nomor pertama ini ada gaji atau pensiun atau THT atau CHT. Kita lihat penghasilan dari Bapak Ervan 6.850.000, maka di sini ditulis 6.850.000. Nomor 2 ini tunjangan PPh, di mana tunjangan PPh ini tunjangan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu tunjangan jabatan sebesar 300.000. Maka di sini ditulis 300.000. Dan nomor 3 yaitu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Kita tulis tunjangan makan dan tunjangan kesehatan, karena tunjangan pendidikan anak belum didapatkan oleh Bapak Ervan Sutejo, mengingat Bapak Ervan belum mempunyai anak, maka di sini ditulis 150.000 untuk tunjangan makanan ditambah 50.000 untuk tunjangan kesehatan. Selanjutnya, honorarium dan imbalan lain sejenisnya, karena di kasus tidak ada maka tidak usah ditulis atau 0. Nomor 5 yaitu premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, menurut sesuai dengan kasus, di sini Bapak Ervan mempunyai premi jaminan kecelakaan sebesar 1,1% dan 1,7% untuk premi kematian. Untuk mendapatkan nominal premi jaminan kecelakaan, maka 1,1% dikali penghasilan dari Bapak Ervan Sutejo dan menghasilkan nominal Rp75.350. Sama dengan halnya premi kematian, 1,7% dikali dengan penghasilan Bapak Ervan Sutejo, yaitu Rp6.850.000 dan menghasilkan nominal Rp116.450. Untuk mengisi di kolom sini nomor 5, maka Rp75.350 ditambah Rp116.450 dan menghasilkan nominal Rp191.800. Untuk nomor 6 dan nomor 7, penerimaan dalam bentuk natura dan tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR tidak usah ditulis karena di kasus tidak dicantumkan. Dan nomor 8 yaitu jumlah penghasilan bruto. Di sini adalah penjumlahan dari nomor 1 sampai nomor 7 atau sum dari nomor 1 sampai nomor 7. Dan menghasilkan nominal Rp7.541.800. Masuk ke kolom pengurangan, nomor 9 ada biaya jabatan atau biaya pensiun yang maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun dan dikalikan 5%. Maka di sini rumusnya adalah jumlah penghasilan bruto ini yang nomor 8 dikali dengan 5%, menghasilkan nominal Rp377.90. Jikalau ini tadi kita menemukan hasil Rp750.000 yang mana nominal ini lebih dari Rp500.000, maka di sini hanya ditulis Rp500.000 saja.
Untuk nomor 10 yaitu iuran pensiun atau iuran THT atau CHT. Kita lihat di kasus Bapak Ervan. Di sini iuran pensiun ada sebesar 1,2% dan iuran hari tua 1,1%. Untuk mendapatkan nominal iuran pensiun maka 1,2% dikali penghasilan dari Bapak Ervan Sutejo menghasilkan nominal Rp82.200. Sama dengan untuk iuran hari tua, maka 1,1% dikali dengan penghasilan Bapak Ervan Sutejo menghasilkan nominal Rp75.350. Untuk mengisi di formulir 1721A1, maka iuran pensiun ini Rp82.200 ditambah dengan iuran hari tua yaitu Rp75.350 dan menghasilkan nominal Rp157.550. Nah, untuk nomor 11 yaitu jumlah pengurangan, di mana ini adalah jumlah dari 377.090 ditambah 157.550 atau sum dari nomor 9 dan nomor 10 menghasilkan nominal Rp534.640. Masuk pada kolom penghitungan PPh pasal 21. Yang nomor 12 ini jumlah penghasilan neto didapatkan dari jumlah penghasilan bruto. Yang nomor 8 ini dikurangi dengan yang nomor 11 yaitu jumlah pengurangan. Jadi Rp7.541.800 dikurangi dengan Rp534.640 menghasilkan nominal Rp7.007.160. Untuk nomor 13 kita kosongi. Lanjut ke nomor 14, jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan. Jadi ini yaitu jumlah penghasilan neto yang di nomor 12 ini dikali 12, di mana 12 ini jumlah bulan dalam setahun, menghasilkan nominal Rp84.085.900. Di nomor 15 ini penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, ini mengacu dengan tanggungan Bapak Ervan Sutejo di contoh kasus Bapak Ervan Sutejo. Nah, tanggungannya Bapak Ervan Sutejo ini kan 2 orang, yaitu Bapak Ibu kandung dari Bapak Ervan Sutejo. Maka di sini kita tulis 54 juta sebagai wajib pajak ditambah 4.500.000 ditambah dari perkalian 4.500.000 dikali jumlah tanggungan yaitu 2. Kok salah? Sebentar, maaf. Ternyata nolnya lebih dari 1. Jadi jangan sampai salah buat kalian yang menulis di Excel karena langsung menghitung otomatis. Jadi aku ulangin, di sini dihitungnya yaitu 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 dikali 22, ini adalah jumlah tanggungan Bapak Ervan, menghasilkan nominal Rp67.500.000. Untuk nomor 16 penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, di sini yaitu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan atau nomor 14 ini dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi Rp87.855.920 dikurangi dengan Rp67.500.000 dan menghasilkan Rp16.585.920.
Untuk nomor 17 yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, ini dari penghasilan kena pajak yang disetahunkan nomor 16 ini, yang ini dikali 5%. Kenapa 5%? Karena nominal penghasilan kena pajak ini kurang dari 50 juta, jadi dikali 5% dan menghasilkan nominal Rp829.296. Untuk nomor 18 dikosongi, lanjut ke nomor 19 PPh pasal 21 terutang, ini sama dengan yang nomor 17 yaitu sebesar Rp829.296. Terakhir nomor 20 yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas. Di sini yaitu PPh pasal 21 terutang yang nomor 19 ini dibagi dengan 12 ini jumlah bulan dalam setahun dan menghasilkan 69.108. Ini adalah nominal pajak yang harus dibayar oleh Bapak Ervan Sutejo pada setiap bulannya. Lanjut ke kolom C yaitu identitas pemotong. Di sini ditulis NPWP, nama dari perusahaan. Sini nama perusahaan. Nomor 3 ini ada tanggal dan tanda tangan. Tanggal ini ditulis saat kita menulis formulir 1721A1 ini. Selesai sudah formulir 1721A1 kasus dari Bapak Ervan Sutejo. Lanjut yang nomor 2 atau kasus nomor 2 yaitu dari Ibu Citra Melati. Nah, di kolom pertama kan kita sudah isi sesuai dengan yang di kasus 1 tadi sama, yaitu NPWP pemotong atau nama pemotong. Ini diisi identitas perusahaan. Langsung ke kolom A, yaitu identitas penerima penghasilan yang dipotong. Nah, di sini berisi identitas dari Ibu Citra Melati. NPWP ini tinggal di copy. Ini nik, kita pakai contoh saja. Yang ketiga nama, kita tulis Citra Melati. Yang keempat alamat. Yang kelima yaitu jenis kelamin dari Ibu Citra Melati, yaitu perempuan. Dan nomor 6 ini yaitu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jadi Ibu Citra Melati ini sesuai dengan kasus, sesuai dengan yang ditulis di kasus, yaitu belum menikah tetapi mempunyai tanggungan ibunya. Maka kita tulis TK 1 tanggungan. Nama jabatan dari Ibu Citra Melati yaitu Asisten Manajer Accounting. Karena Ibu Citra Melati bukan karyawan asing, maka nomor 8 dan 9 dikosongin. Lanjut ke kolom B.
Ibu Citra Melati sebagai karyawan Indonesia tetap, maka yang di checklist 21101. Karena 21102 itu karyawan asing, untuk karyawan asing. Masuk ke penghasilan bruto, yang nomor 1 yaitu gaji atau pensiunan atau THT atau CHT. Dilihat dari kasus penghasilan dari Ibu Citra Melati yaitu 5.750.000. Maka di sini ditulis 5.750.000 rupiah. Yang kedua yaitu tunjangan PPH, di mana tunjangan PPH itu tunjangan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan di sini ada tunjangan jabatan sebesar 270.000. Maka di sini ditulis 270.000. Untuk nomor 3, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, dilihat dari kasus Ibu Citra Melati mendapatkan tunjangan makan dan tunjangan kesehatan. Tunjangan makan sebesar 100.000 dan tunjangan kesehatan 50.000. Maka di sini ditulis 150.000 atau 100.000 ditambah 50.000. Untuk nomor 4, karena Ibu Citra Melati tidak mendapatkan, maka dikosongi. Lanjut ke nomor 5, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Dilihat, Ibu Citra Melati mendapatkan premi jaminan kecelakaan sebesar 1,2% dan 1,1% untuk premi kematian. Maka untuk mendapatkan nilai premi jaminan kecelakaan 1,2% dikali penghasilan dari Ibu Citra Melati dan menghasilkan nominal Rp69.000, sama dengan premi kematian juga 1,1% ini dikalikan dengan penghasilan dari Ibu Citra Melati dan menghasilkan nominal 63.250. Untuk mengisi di formulir 1721A1-nya, maka 69.000 ini ditambah dengan 63.250 rupiah ini dan menghasilkan nominal 132.250 rupiah. Untuk yang nomor 6 dan nomor 7, karena di kasus Ibu Citra tidak mendapatkan, maka tidak usah ditulis atau 0. Untuk nomor 8, yaitu jumlah penghasilan bruto, di mana ini adalah jumlah dari poin nomor 1 sampai nomor 7, atau sum dari nomor 1 sampai nomor 7, dan menghasilkan nominal Rp6.302.250 rupiah. Lanjut ke pengurangan, di mana nomor 9, biaya jabatan atau biaya pensiun maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun dikali 5%. Jadi, jumlah penghasilan bruto ini yang nomor 8 dikali dengan 5% dan menghasilkan nominal Rp315.113 rupiah. Perlu diingat lagi, jikalau ini lebih dari 500.000 maka ditulis nominal maksimal yaitu 500.000. Untuk nomor 10 yaitu iuran pensiun atau iuran THT atau CHT, dilihat di data kasus yaitu Ibu Citra Melati mendapatkan iuran pensiun sebesar 1,7% dan 1,9% untuk iuran hari tua. Untuk iuran pensiun, maka dihitung 1,7% dikali penghasilan dari Ibu Citra Melati, maka menghasilkan nominal Rp97.750 rupiah, sama halnya dengan iuran hari tua, 1,9% dikali dengan penghasilan Ibu Citra Melati, yaitu menghasilkan Rp109.250 rupiah. Untuk mengisi di formulir 1721, maka Rp97.750 rupiah ditambah dengan iuran hari tua ini Rp109.250 rupiah dan menghasilkan jumlah Rp207.000. Kita tulis di sini. Untuk nomor 11 ini jumlah pengurangan. Di sini penjumlahan dari nomor 9 dan nomor 10 atau sum dari nomor 9 dan nomor 10.
menghasilkan nominal Rp522.113. Masuk kepada kolom penghitungan PPh pasal 21 nomor 12, yaitu jumlah penghasilan neto. Di sini dihitung yaitu dari jumlah penghasilan bruto atau nomor 8 ini sebesar Rp6.302.250 yang dikurangi dengan jumlah pengurangan di nomor 11 ini yaitu Rp522.113, maka menghasilkan jumlah Rp5.780.138. Nomor 13 kita kosongi, lanjut ke nomor 14 yaitu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan. Maka di sini yaitu jumlah penghasilan neto yang nomor 12 ini yaitu Rp5.780.138 dikali 12, di mana 12 ini yaitu jumlah bulan dalam setahun. Maka menghasilkan nominal Rp69.361.650. Lanjut ke nomor 15 yaitu penghitungan untuk PTKP. Di sini kita mengacu pada tanggungan dari Ibu Citra Melati, yaitu ibu kandungnya saja sejumlah 1 orang. Maka di sini ditulis 54 juta untuk wajib pajak ditambah jumlah tanggungannya 4.500.000. Maka ditemukan hasil 58.500.000. Untuk yang nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, ini dihasilkan dari jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 atau nomor 14 ini yang dikurangi dengan PTKP sejumlah 58.500.000 dan menghasilkan Rp10.861.650. Dan untuk nomor 17 ini PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan, maka di sini dari nomor 16 ini yaitu Rp10.861.650 dikalikan dengan 5%, maka menghasilkan Rp543.083. Untuk nomor 19 ini sama dengan yang nomor 17. Maka di nomor 20 ini yaitu PPh pasal 21 terutang yang di nomor 19 dibagi dengan 12 yaitu jumlah bulan dalam setahun, menghasilkan nominal Rp45.257. Nah, ini adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu Citra Melati. Untuk kolom C, identitas pemotong, sama dengan pada kasus pertama, yaitu NPWP dan nama dari perusahaan, serta tanggal penulisan formulir 1721A1 ini. Selesai sudah formulir 1721A1 dari kasus Ibu Citra Melati ini. Lanjut untuk kasus nomor 3, mengisi formulir 1721A1 dari Bapak Herianto Sukma. Kolom pertama sama dengan kayak kasus nomor 1 dan nomor 2, yaitu NPWP dan nama dari perusahaan. Masuk ke kolom A yaitu identitas penerima. Di sini identitas dari Bapak Herianto Sukma. NPWP Bapak Herianto Sukma yaitu ini. Tinggal kita copy aja. Nik, nama, alamat,
jenis kelamin dari Bapak Herianto. Selanjutnya, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jadi, Bapak Herianto ini adalah seseorang yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan siapapun. Maka di sini ditulis TK 0. Bapak Herianto yaitu sebagai karyawan, dan nomor 8 dan 9 tidak usah diisi karena bukan karyawan asing. Lanjut ke kolom B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Bapak Herianto adalah warga negara Indonesia, karyawan tetap warga negara Indonesia, maka yang di checklist yang 21.101, sedangkan 21.102 yaitu karyawan asing. Masuk ke penghasilan bruto, nomor 1 yaitu gaji atau pensiun atau THT atau CHT. Dari contoh kasus Herianto, penghasilan dari Bapak Herianto yaitu 4.950.000. Untuk nomor 2 dan nomor 3, di kasus tidak dituliskan bahwa Bapak Herianto Sukma mendapatkan tunjangan. Maka lanjut langsung ke nomor 5, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Bapak Herianto mendapatkan premi sebesar 1,2% untuk premi jaminan kecelakaan dan 1,8% untuk premi kematian. Untuk mendapatkan nominal premi jaminan kecelakaan, maka 1,2% dikalikan dengan penghasilan Bapak Herianto dan menghasilkan jumlah Rp59.400. Sama dengan premi kematian, maka di sini dihitung 1,8% dikali dengan penghasilan Bapak Herianto dan menghasilkan Rp89.100. Untuk mengisi di formulir 1721A1, maka Rp59.400 ditambahkan dengan Rp89.100 dan menghasilkan nominal Rp148.500. Untuk nomor 6 dan nomor 7, Bapak Herianto tidak mendapatkannya, maka dikosongi. Lanjut ke nomor 8 yaitu penjumlahan dari nomor 1 sampai nomor 7. Karena di sini hanya terisi 2, maka 4.950.000 ditambah Rp148.500 dan menghasilkan jumlah Rp5.098.500. Lanjut ke pengurangan. Nomor 9, biaya jabatan atau biaya pensiun yang dikalikan 5%. Maka di sini jumlah penghasilan bruto ini Rp5.098.500 dikali dengan 5% dan menghasilkan jumlah Rp254.925. Lanjut ke nomor 10 yaitu iuran pensiun atau iuran THT atau CHT. Dilihat dari kasus Bapak Herianto mendapat iuran pensiun dan iuran hari tua, yang masing-masing iuran pensiun 1,6% dan hari tua 0,9%. Untuk menghitung iuran pensiun yaitu 1,6% dikali dengan penghasilan dari Bapak Herianto dan menghasilkan nominal Rp79.200. Sama dengan halnya iuran hari tua yaitu 0,9% dikali dengan penghasilan Bapak Herianto yaitu menghasilkan Rp44.550. Rp79.200 ditambah dengan Rp44.550 yang nantinya hasilnya ini Rp123.750 ditulis di formulir 1721A1. Lanjut ke nomor 11 yaitu di sini adalah penjumlahan dari nomor 9 dan nomor 10. Jadi 254.925 ditambah dengan Rp123.750 maka menghasilkan nominal Rp378.675.
Masuk ke penghitungan PPh pasal 21 nomor 12, yaitu jumlah penghasilan neto didapatkan dari jumlah penghasilan bruto nomor 8 ini, yaitu sebesar 5.098.500 yang dikurangi dengan 378.675 rupiah, yang menghasilkan hasil 4.719.825 rupiah. Nomor 13 dikosongi, lanjut ke nomor 14, di mana ini adalah jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan. Maka di sini jumlah penghasilan neto ini 4.719.825 dikali dengan 12, di mana 12 yaitu jumlah bulan dalam setahun, maka menghasilkan jumlah 56.637.900 rupiah. Lanjut ke nomor 15, yaitu penghitungan PTKP, di mana mengacu pada tanggungan Bapak Herianto 0 orang dan belum menikah, maka di sini ditulis 54 juta. Lanjut ke nomor 16, yaitu penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, yang dihitung dari nomor 14 ini 56.637.900 yang dikurangi dengan 54 juta dan menghasilkan 2.637.900 rupiah. Untuk nomor 17, yaitu dari yang nomor 16 ini dikali dengan 5% karena di bawah dari 50 juta dan menghasilkan nominal 131.895. Nomor 18 kita kosongi, lanjut ke nomor 19. Nomor 19 kita samakan dengan nomor 17. Dan yang terakhir nomor 20, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunas. Ini adalah dari PPh pasal 21 terutang, yaitu sebesar 131.895 yang dibagi dengan 12. 12 ini adalah jumlah bulan dalam setahun, karena kita akan menghitung potongan pajak dalam per bulannya untuk Bapak Herianto. Dan ditemukan 10.991 rupiah, maka per bulan Pak Herianto harus membayar pajak sebesar 10.991 rupiah. Untuk kolom C sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu NPWP dari perusahaan dan nama perusahaan serta tanggal ditulisnya formulir ini. Demikian formulir 1721 A1 dari kasus Bapak Herianto Sukma sudah terisi. Untuk kasus Bapak Herianto juga diminta untuk kita menulis di formulir 1770 SS. Di sini juga terdapat banyak kolom yang harus kita isi. Maka pertama-tama di sini ada identitas wajib pajak, kolom identitas wajib pajak. Jadi NPWP di sini ditulis NPWP dari Bapak Herianto. Ini di copy. Namanya Herianto Sukma. Masuk ke kolom A, yaitu ada pajak penghasilan, di mana nomor 1 yaitu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini untuk mengisi yaitu kita mengacu di formulir 1721 A1, di mana di sini sama dengan
Ini dari jumlah penghasilan bruto ini yaitu 5.098.500. Yang dikalikan dengan 12, maka ditemukan hasil Rp61.182.000. Untuk nomor 2 yaitu pengurangan, sama halnya dengan nomor 1, yaitu mengacu di 1721A1 yang ada di nomor 11, yaitu jumlah pengurangan sebesar Rp378.675. Yang dikalikan dengan 12, ditemukan hasil Rp4.544.100. Dan nomor 3 yaitu penghasilan tidak kena pajak. Karena Bapak Erianto masih lajang dan tidak mempunyai tanggungan, maka di sini TK ditulis 0 yang diisi dengan 54 juta. Untuk nomor 4 penghasilan kena pajak, yaitu dengan rumus ini, nomor 1 ini dikurangi dengan penjumlahan dari nomor 2 dan nomor 3, maka Rp61.182.000 dikurangi dengan penjumlahan dari Rp4.544.100 yang ditambahkan dengan 54 juta dan menghasilkan Rp2.637.900. Untuk nomor 5 yaitu dari nomor 4 ini Rp2.637.900 yang dikali dengan 5%. Dan menghasilkan Rp131.895. Untuk nomor 6 ditulis sama dengan yang nomor 5. Untuk nomor 7 ini, karena Bapak Herianto tidak memilikinya atau di kasus juga tidak ditulis, maka tidak ditulis di sini, ditulis kosong. Untuk yang kolom B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak karena tidak dikenakan atau tidak ada, maka kita kosongkan semua. Lanjut ke kolom C, daftar harta dan kewajiban. Dari data kasus Bapak Erianto, Bapak Erianto memiliki aset 15 juta yaitu berupa sepeda motor, maka di sini ditulis 15 juta. Dan yang nomor 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak, dilihat dari kasus Bapak Erianto, maka adanya cicilan kartu kredit BCK sejumlah Rp4.500.000 yang ditulis di sini. Dan terakhir yaitu ada kolom pernyataan, di mana di sini ada tanggal, bulan, dan tahun serta tanda tangan. Di sini ditulis kapan saat kita menulis formulir 1770SS ini. Nah, demikian formulir 1770SS dari Bapak Erianto sudah terisi semua.
Sekian tutorial dari aku formulir SPT 1721A1 dan formulir 1770SS yang bisa kita kerjakan bersama. Semoga kali ini tutorialku bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dah.